Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Buried Alive. Film ini rilis tahun 1990, bercerita tentang balas dendam seorang kontraktor karena diselingkuhi oleh istrinya. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah tempat konstruksi, seorang pria bernama Clint menelpon istrinya yaitu Joan. Lalu seorang pria bernama Bill menemui Clint dan ingin membahas sesuatu yang cukup penting. Dalam perjalanan pulang, Clint dihentikan oleh seorang polisi karena mengendara dengan cukup kencang. Pria ini bernama Sam. Ternyata Sam adalah teman Clint dan Sam menghentikan Clint hanya untuk mengajaknya memancing di akhir pekan. Clint kembali ke rumah dan mendapati anjingnya yang bernama Doug tidak dikeluarkan dari kandang oleh istrinya. Lalu dia membuka kandang dan bermain bersama Doug sebentar sebelum masuk ke dalam rumah. Di sini terlihat jelas bahwa Joan tidak begitu antusias menyambut suaminya pulang dari pekerja shop. Dia mengatakan dirinya memiliki janji bertemu dokter jam 2 siang dan tidak bisa menemani Clint di rumah. Clint memberitahu dirinya akan pergi memancing bersama Sam. Beberapa waktu sebelumnya, Bill mendatanginya di tempat kerja dan membuat sebuah penawaran untuk menjual bisnisnya sebesar $1,5 juta. Dan itu nilai yang sangat fantastis. Namun Clint menolaknya karena Clint tidak akan menjual bisnisnya. Joan meminta Clint untuk mempertimbangkan hal itu karena itu uang yang sangat besar. Clint bertanya jika bisnis Clint diakuisisi oleh Bill, apa yang harus Clint lakukan. Joan mengatakan kembali ke New York dan kembali ke pekerjaan lama Clint. Di momen ini mereka berdua berdebat sob. Jadi Joan ini tidak suka hidup di desa seperti ini. Jika bukan karena Joan istri Clint, Joan tidak akan mau pindah ke tempat ini. Clint mengatakan bahwa dirinya sudah 10 tahun berada di New York dan sudah waktunya dia kembali ke kampung halamannya. Karena di tempat inilah Clint dibesarkan. Dan Clint membangun rumah ini untuk kita berdua. Semua ini Clint lakukan untuk Joan. Rumah ini adalah rumah impian kita, di mana jauh dari kebisingan dan tempat yang sangat nyaman untuk membesarkan anak-anak kita kelak. Namun Joan mengatakan tinggal di rumah ini bagaikan tikus yang terjebak dalam sebuah labirin. Mereka sudah menikah lebih dari 1 tahun dan belum juga dikaruniai anak. Clint mengatakan kita hanya bisa terus mencoba. Joan menegaskan dirinya ingin keluar dari tempat ini. Lalu Joan pergi ke kota. We don't do this enough anymore. No, we don't. So how are things on the home front? Beberapa waktu kemudian Clint memancing bersama Sam. Sam mengatakan dirinya sangat senang mendengar kabar Clint kembali ke tempat ini setelah 10 tahun merantau di New York. Clint mengatakan bahwa di New York satu-satunya kayu yang dia pegang selama 10 tahun terakhir adalah pensil. Dan Clint sangat merindukan menjadi tukang. Karena baginya menjadi tukang bisa membangun apapun yang dia inginkan. Sam bertanya bagaimana Joan, apakah dia bisa menerima tinggal di tempat seperti ini. Clint menceritakan bahwa Joan dibesarkan di kota, dan Clint bertemu dengannya saat di New York. Tidak mudah baginya transisi kehidupan kota ke tempat ini. Mungkin butuh waktu baginya untuk menyesuaikan diri. Di kota ternyata Joan memiliki selingkuhan yaitu seorang dokter bernama Owen. Owen mengatakan dirinya akan mendirikan sebuah klinik paling eksklusif di Beverly Hills. Dan kesanalah Owen akan pergi. Joan mengatakan dirinya akan meninggalkan Clint dan meminta bercerai. Namun Owen melarangnya. Owen mengatakan bahwa perceraian akan membutuhkan waktu lama di persidangan. Dan bisa jadi Joan tidak mendapatkan apapun dari perceraian tersebut. Owen menjelaskan bahwa klinik di Beverly Hills menunggu kita. Namun kita juga perlu uang untuk menyambungkan bisnis tersebut. Dan Owen berjanji akan membawa Joan menikmati setiap harinya dengan sunset dan segelas anggur dengan kemewahan. Mungkin Joan pernah jatuh cinta pada Clint, namun Clint tidak akan memberikan kebahagiaan seperti yang Joan inginkan. Tapi semua itu membutuhkan uang dan Joan bisa mendapatkannya dengan cara yang sangat mudah. Owen bertanya apakah Joan melihat ikan yang menghilang.
Owen memasak ikan tersebut dan mengekstrak sebuah cairan racun di tubuh ikan. Racun ini akan membuat orang terkena serangan jantung dan meninggal cepat. Tidak akan meninggalkan bekas dan semuanya bersih. Saat Joan akan pulang, Owen memberikan racun itu ke Joan dan meminta Joan meracuni Clint hingga Joan akan menerima semua warisan dan Joan bisa menggunakan uang itu untuk pindah ke kota. Joan mengatakan dirinya tidak bisa melakukan hal itu dan apa yang Owen minta terlalu jauh. Namun Owen merayu dan seolah tidak peduli dengan rencananya. Dia tetap memasukkan racun itu ke tas Joan. Owen yakin Joan akan melakukannya. Saat sampai di rumah, Joan mencari racun tersebut. Namun tidak sengaja racun itu jatuh ke lantai dan terlihat tumpah. Lalu Joan membuangnya ke tong sampah karena dia tidak bisa meracuni suaminya, Sob. Terlihat penutup racun itu tidak kuat yang menyebabkan racun rembes menetes sedikit demi sedikit. Malam harinya saat Clint pulang, Joan sudah menunggunya di kamar dengan baju dinas, Sob. Joan mencoba untuk melayani suaminya dengan baik dan merayunya untuk mau pindah ke kota. Namun tetap saja Joan masih merasa tidak nyaman. Clint mengatakan dirinya membawa banyak ikan hasil tangkapannya saat memancing dan Clint akan pergi ke bengkel untuk melakukan sebuah pekerjaan. Clint masuk ke bengkel menyalakan sebuah pemotong kayu dan mulai berkreasi. Karena sejatinya dia sangat mencintai pekerjaan sebagai seorang seniman kayu yang menjadikannya sebagai kontraktor handal yang sukses. Saat Joan memasak, dia mendengar suara berisik dari mesin dan hal ini benar-benar membuatnya muak. Yang akhirnya Joan memutuskan mengambil lagi racun yang sudah dibuangnya, lalu menuangkannya ke dalam gelas anggur yang disiapkan untuk suaminya. Di momen ini Joan sempat ragu karena selama ini dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti ini. Namun akhirnya dia tetap menuangkannya. Dan Clint tiba-tiba saja datang mengagetkan Joan. Lalu Clint membawa 2 gelas anggur ke meja makan dan mengajak Joan untuk makan malam bersama. Saat makan, Clint bertanya kenapa Joan tidak makan. Joan mengatakan entah kenapa selera makannya menghilang dan tak selang beberapa waktu racun mulai bekerja. I want to propose. Come on. To you. I don't know how I got so lucky. Julie. Clint terlihat kesakitan, tubuhnya kaku dan susah bernafas. Clint meminta pertolongan ke Joan, namun Joan malah mengatakan sebaiknya kamu cepat mati. Karena itulah yang Joan harapkan. Die! Damn you! Die! Setelah itu Joan menelpon Owen dan mengatakan Clint sudah meninggal dunia. Lalu apa yang harus Joan lakukan? Owen meminta Joan menelpon polisi dan dokter, dan Owen lah yang akan datang. Dan dari sini Owen yang akan mengurus polisi. Mereka akan percaya karena Owen adalah seorang dokter. Beberapa waktu kemudian polisi datang membawa jasad Clint. Sam tidak percaya Clint harus pergi secepat ini di masa jayanya. Owen mengatakan kejadian seperti ini terjadi terlalu cepat dan serangan jantung tidak bisa diprediksi. Owen melihat botol racun ada di lantai, dan hal ini akan berbahaya jika sampai Sam melihatnya. Joan mengalihkan perhatian Sam dan mengatakan anjingnya sangat mengganggu. Dan Joan meminta Sam untuk membawa anjing milik Clint pergi dari sini untuk sementara waktu. Lalu Sam bertanya ke Dr. Owen dan rekannya apakah kita perlu melakukan autopsi untuk masalah ini. Owen mengatakan tidak perlu, karena ini semua murni penyakit. Karena semua setuju, akhirnya autopsi tidak dilakukan, Sob. Setelah Sam pergi, Joan marah ke Owen karena menganggap semua ini simple. Joan benar-benar tidak menyangka dirinya melakukan ini semua. Owen menegaskan mulai saat ini kita tidak boleh ceroboh. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus Joan lakukan, yaitu memakamkan Clint dengan layak. Setelah itu, Joan harus mengurus warisan yang Clint tinggalkan. Dan Joan bisa menjual rumah ini lalu kita bisa pindah bersamaan. Dari luar rumah, Sam melihat Dr. Owen berbicara dengan Joan namun terlihat mereka sangat dekat. Dan Sam menyadari ada sesuatu yang mereka sembunyikan. You understand that? I love you, babe. And we'll get through this, Sam. And if there's anything else, feel free to call me. Thank you, Doctor. Helen and I are here for you. Thank you, Sam. Setelah Owen pergi, Sam membuka kandang Doug dan membawanya pergi dari tempat itu.
Di rumah, Sam tidak bisa tidur. Istrinya mengatakan ini sudah larut malam dan sudah waktunya Sam untuk istirahat. Namun Sam mengatakan dirinya tidak mengantuk. Sampai saat ini Sam masih tidak percaya Clint harus pergi secepat itu. Dia adalah anak muda yang baik dan berbakat. Di kamar rumah duka, Clint siap untuk dibersihkan sop. Lalu pemilik rumah duka menerima telepon dari Owen. Owen mengatakan bahwa Joan tidak akan membayar mahal untuk peti mati yang akan dipakai oleh Clint. Dan Owen meminta pria ini untuk mengurusnya sesederhana mungkin. It's very specific. First, you got to get a little sharp knife. Now this little baby pumps while we drain the blood out. You ever change the oil on your car? Now, the big artery here. You sure? Earl, never mind. One goes in the ground this afternoon. Saat pria jenazah akan membersihkan tubuh Clint, pemilik rumah duka mendatangi mereka dan mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa pada jasad ini karena keluarganya tidak mau mengurusnya. Dan pemilik rumah duka meminta anak buahnya membuat peti mati dari peti bekas yang sudah usang. Tutup saja dengan dempul lalu pernis sehingga terlihat baru. Akhirnya pria itu tidak jadi membersihkan tubuh Clint. Lalu dia membawa sebuah peti mati yang sudah sangat usang lalu mendempulnya. Beberapa waktu kemudian pemakaman dilakukan sob. Joan benar-benar berhasil melakukan akting di depan semua orang. Dia terlihat bersedih dan sangat kehilangan sosok suaminya. And whether we die, we die. We now commend Dust Thou Art. Setelah pemakaman, Sam membawa Doug kembali ke kandang. Joan dan Owen merayakan keberhasilan mereka membunuh Clint. Dan saat ini semua warisan Clint dikuasai oleh Joan. Lalu tiba-tiba suara Doug menggonggong terdengar hingga dalam dan hal ini membuat Joan benar-benar marah. Dia mengambil shotgun dan mendekati kandang Doug. Owen mengira Joan akan membunuhnya. Melihat hal ini, Owen mengatakan bahwa Joan benar-benar gila. Doug pergi ke makam tuanya, yaitu Clint. Doug duduk di sebelah makam seolah-olah Doug tahu apa yang terjadi. Dan malam itu hujan turun sangat deras. Ternyata Clint masih hidup sob. Dia mendapati dirinya terkubur hidup-hidup di dalam peti mati. Sedikit tambahan untuk sahabat semua, masuk akal jika Clint masih hidup. Racun yang Joan bawa sudah tumpah beberapa kali sebelum dituangkan ke minuman Clint, yang artinya dosisnya menjadi tidak mematikan. Memang terlihat seperti serangan jantung, namun tidak mematikan. Dan beruntungnya lagi di rumah duka tubuh Clint tidak dilakukan pembersihan total sebelum dikubur. Air mulai merembes sedikit demi sedikit ke peti mati Clint. Dan beruntungnya lagi, peti mati yang digunakan bukanlah peti mati baru, melainkan peti mati usang yang mudah sekali dihancurkan. Clint berhasil keluar dari dalam kubur tertolong cuaca hujan yang sangat deras. Tanah menjadi lumpur dan dia bisa dengan mudah keluar. Doug melihat hal ini dan menyadari tuanya masih hidup. Clint berjalan sempoyongan kembali ke rumah, namun rumahnya terkunci. Saat dia berjalan ke jendela dapur, Clint melihat istrinya bercumbu dengan dokternya sendiri, yaitu Owen. Someone at the window. The dog. The dog.
Setelah Owen pergi, Clint mencoba masuk ke dalam rumah melewati gerbang garasi. Namun dia tidak memiliki tenaga untuk mengejar pintu itu sebelum tertutup. Akhirnya Clint masuk ruang bawah tanah untuk beristirahat karena tubuhnya benar-benar sangat lemah. Keesokan harinya Joan mendatangi pengacara untuk mengurus hak warisan yang ditinggalkan Clint. Joan mau menjual bisnis milik Clint seharga $1,5 juta, asalkan dibayar dengan uang cash dalam waktu 24 jam. Clint terbangun dari tidur dan mendapati rumah kosong tidak ada orang. Dia memanfaatkan waktu untuk pergi ke dapur minum dan makan karena tubuhnya benar-benar kelaparan. Tak selang berapa lama Clint melihat Joan kembali. Lalu Clint mengambil shotgun dan berencana untuk menembak istrinya. Namun ternyata tangannya tidak cukup kuat untuk mengisi amunisi shotgun, sehingga dia harus menembus batas sakitnya untuk balas dendam. Saat Clint akan menembak Joan, seseorang datang dan ternyata itu Sam. Lalu Clint bersembunyi sementara waktu untuk mencari waktu yang tepat. Joan menawari Sam minum. Saat dia membuka kulkas, Joan mendapati ayam panggang di kulkas acak-acakan. Dalam hatinya bertanya siapa yang makan ayam ini. Sam memberitahu bahwa Clint membangun rumah ini dengan tangan kosong. Clint memiliki hubungan erat dengan kayu, dan dia bisa menciptakan apa saja dengan kayu. Itulah yang membuat Clint bisa mencapai puncak kejayaannya di dunia konstruksi. Rumah ini sangat berharga baginya. Lalu Sam bertanya apakah Joan menjual rumah ini karena di depan Sam melihat plang rumah ini dijual. Joan berpura-pura mengatakan rumah ini terlalu banyak kenangan bersama Clint, dan Joan tidak bisa tetap berada di sini karena itu sangat menyakitkan. Sam juga tahu Joan menjual bisnis Clint. Joan mengatakan dirinya tidak tahu bagaimana mengelola bisnis, dan menjualnya adalah keputusan terbaik bagi Joan. Lalu Sam melihat bekas lumpur di jendela. Joan menjadi curiga bahwa seseorang yang semalam dilihatnya di jendela bukanlah anjing, namun memang seseorang. Saat Sam pergi, Dr. Owen datang ke rumah Joan. Owen bertanya apa yang Sam lakukan di tempat ini. Clint kembali bersiap untuk menembak mereka berdua. Namun apesnya, shotgun hanya terisi 1 peluru sop. Jika Clint menembak salah satunya, mereka bisa melawan karena tubuh Clint masih sangat lemah. Clint kembali ke ruang bawah tanah mencari amunisi. Joan marah ke Owen karena Owen membawa Joan dalam kondisi yang sangat sulit. Sam datang ke sini seolah-olah mencurigai Joan karena menjual semua properti milik Clint tidak lama setelah Clint meninggal. Joan mengajak Owen untuk pindah dari tempat ini malam ini juga. Namun Owen melarangnya. Kita harus bersabar beberapa waktu lagi. Owen juga meminta agar Joan tidak mengkhawatirkan Sam. Dia hanya polisi tua yang tidak tahu apapun. Joan mengatakan dirinya sudah mencarikan uang dari semua akun dan tidak peduli lagi dirinya akan pergi secepatnya dari rumah ini. Owen mengatakan semua akun itu tidak terlalu besar. Uang nyata yang kita peroleh adalah hasil dari penjualan bisnis Clint, dan kita perlu uang itu untuk membangun klinik masa depan kita. Owen meminta Joan untuk menunggu hingga besok, dan ternyata saat ini Joan hamil anak Clint Shop. Mendengar hal ini, Clint terkejut. Impiannya selama ini memiliki anak ternyata akan terwujud. Namun Joan menghancurkannya dan memanfaatkannya. Joan memang berkeinginan memiliki anak, namun Joan tidak mau mengurus anaknya bersama Clint. Dan diketahui Owen mandul. Clint membatalkan niatnya membunuh mereka berdua. Dia mengeluarkan amunisi dan berkata ini semua terlalu mudah untuk sebuah balas dendam. Malam hari saat Joan tidur, Clint pelan-pelan naik mengambil gunting dan mendekati kamar Joan. Clint melihat obat di samping kasur dan menyadari bahwa Joan meminum obat tidur. Sehingga Clint yakin Joan tidak akan terbangun untuk waktu dekat ini. Awalnya diduga Clint akan membunuh Joan dengan gunting, namun ternyata tidak sob. Clint pergi ke kamar mandi, memotong beberapa perban untuk mengobati luka-luka di tangannya dan membersihkan diri. Setelah itu, Clint turun sambil membawa sebuah sarung tangan dan merencanakan sesuatu yang lebih untuk membalas pengkhianatan ini. Keesokan harinya, Joan bangun kesiangan di mana Bill sudah ada di depan pintu.
Bill membawa uang cash $1,5 juta seperti apa yang sudah dijanjikan untuk mengakuisisi bisnis milik Clint. Joan sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan pergi dari rumah ini. Di sisi lain, pemilik rumah duka membawa Sam ke kuburan karena makam milik Clint dibongkar oleh orang tak dikenal. Sam bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria ini mengatakan tidak tahu, kemungkinan di wilayah ini ada seseorang yang mencuri jasad. Pemilik rumah duka mengatakan jika kabar ini menyebar di media, maka karirnya akan hancur dalam semalam. Dia meminta Sam untuk tidak menyebarkan berita ini lebih dulu. Lalu Sam meminta mereka mengeluarkan peti mati dan membawanya ke rumah Sam. Sam akan melakukan penyelidikan personal mengenai hal itu. Sam juga meminta agar kabar ini tidak diberitahukan kepada keluarga Clint sampai kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada jasad Clint. Joan mengumpulkan semua uang dan surat berharga dalam satu koper. Saat dia pergi ke kamar mandi, dia melihat handuk bertebaran dan lumpur ada di mana-mana. Joan semakin yakin ada seseorang yang berada di rumahnya. Dia menelpon Owen dan meminta Owen segera datang ke rumah karena ada seseorang tak dikenal dalam rumah. Namun teleponnya tidak tersambung karena Owen sedang mandi dan hanya meninggalkan pesan suara untuk Owen. Joan mengingat shotgun yang ada di ruang bawah tanah. Dia segera pergi untuk mengambilnya sob. Stay. You just... Joan pingsan di ruang bawah tanah dan Clint mengunci ruangan tersebut. Satu persatu lubang ventilasi ditutup oleh Clint menggunakan papan kayu agar Joan tidak bisa pergi dari ruangan tersebut. Di rumah, Owen mengambil satu ikan peliharaannya lagi untuk mengekstrak racun karena ada satu orang lagi yang harus Owen singkirkan. Di telepon, Owen mendapat pesan dari seorang agensi yang mengatakan bahwa Owen telat membayar sewa selama 6 bulan. Dan dia akan datang pada hari Senin membawa Owen ke pengadilan. Owen tidak mendengarkan pesan suara itu sampai selesai dan pergi. Ternyata selama ini Owen hanyalah pria gadungan. Dia memang dokter tapi terlilit banyak masalah keuangan. Dan dia memanfaatkan Joan untuk mendapatkan uang secara instan. Setelah Owen pergi dari rumah, pesan suara dari Joan baru muncul dan Owen tidak mendengarkannya. Owen datang ke rumah Joan untuk menyelesaikan rencananya, yaitu membunuh Joan dan mengambil semua uang yang sudah dikumpulkan oleh Joan. Saat dia datang, dia tidak mendengar suara Joan di dalam rumah. Dan saat ke kamar, Owen hanya melihat uang di koper berada di atas kasur. Saat pergi ke kamar mandi, Owen melihat kamar mandi penuh dengan lumpur. Hal ini membuat dia bertanya apa yang Joan lakukan sampai sekotor ini. Tanpa pikir panjang, Owen membawa koper berisi uang jutaan dolar tersebut dan berencana pergi. Di saat yang bersamaan, Joan sadar dari pingsan dan mendengar suara Owen memanggil namanya. Joan mengira pria yang memakai topeng las menakutinya adalah Owen. Dan Owen merencanakan semua ini untuk menikmati uang itu seorang diri. Saat Joan akan mengambil shotgun, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Lalu Joan bersembunyi di bawah tangga. Ternyata yang membuka pintu adalah Clint. Dia melakukan ini untuk memancing Owen agar masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan benar saja, saat Owen turun, dia melihat ruang bawah tanah terbuka, lalu Owen mencari Joan di dalam ruangan tersebut. Joanna? I'm starting to get... Saat Joan akan pergi dari tempat itu, ternyata dugaannya salah sob. Clint muncul dengan topeng las dan mengunci mereka berdua. Beberapa waktu kemudian Owen sadar dari pingsannya dan Joan meminta maaf. Joan mengira Owen yang memakai topeng las menakutinya dan berencana membawa uang itu sendiri. Mendengar hal ini, Owen melakukan sebuah sandiwara yang sangat hebat. Owen marah dan mengeluarkan semua uang dari koper. Owen akan membakar semuanya. Owen mengatakan dirinya melakukan ini semua karena Owen sangat mencintai Joan. Dan Owen rela melakukan apapun. Mendengar hal ini, kecurigaan Joan terhadap Owen hilang begitu saja. Dan Joan meminta maaf pada Owen karena telah salah menilai. Owen mengatakan kita harus keluar dari tempat ini. Dia melihat shotgun dan memiliki sebuah ide. Wait. Owen menembak gagang pintu agar pintu bisa dibuka.
Namun anehnya pintu tidak rusak sama sekali. Setelah dicek ternyata amunisi shotgun sudah dipotong ujungnya dan amunisi itu hanya mengeluarkan angin saja. Mendapati hal ini, Joan baru sadar. Beberapa waktu sebelumnya dia yakin menembak pria bertopeng itu. Namun dia tidak terluka. Ternyata yang ditembakkan hanyalah sebuah angin. Karena cara ini tidak berhasil, Owen membongkar penutup ventilasi. Saat dia akan keluar, Doug menjaga tempat itu dan menyerang Owen sob. Oh, this is great. This is just great. Joan mengatakan kita benar-benar terjebak di tempat ini, tidak memiliki tetangga dan jauh dari kantor polisi. Apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, Clint menyiapkan semua alat tukang. Dia mengatakan bahwa Joan tidak suka dengan rumah ini dan sekarang Clint akan merombaknya. You don't like the house? I can always remodel. Joan dan Owen mendengar suara gergaji mesin dari atas. Mereka menyadari bahwa orang itu sedang melakukan sesuatu. Beberapa waktu kemudian Joan bangun dari tidurnya. Owen mengatakan di atas terdengar sangat sunyi dan mereka sudah terjebak di sini sekitar 8 jam. Setelah berpikir panjang, Owen mengatakan tahu siapa pria yang menyingkap kita. Dia adalah Sam, polisi tua yang brengsek. Siapa lagi yang tahu kalau bukan dia? Owen menduga Sam menginginkan bagian dari uang tersebut. Selama ini Owen meremehkannya dan memandangnya hanya sebagai polisi bodoh. Namun ternyata dia tidak sebodoh itu. Owen mengatakan dirinya akan melakukan negosiasi dengan Sam dan membunuhnya jika ada kesempatan. Secara tidak sengaja, Joan melihat suntikan ada di kolong. Saat Joan mengambilnya, Joan menyadari bahwa ternyata suntikan itu berisi racun yang sama untuk membunuh Clint. Dan Joan yakin Owen membawa suntikan ini ditunjukkan untuknya. Untuk membuktikannya, Joan meminta Owen membakar semua uang yang ada di koper. Lakukan itu jika Owen benar-benar mau melakukan apapun untuk Joan. Namun Owen tidak mau. Uang itu satu-satunya kesempatan kita melakukan negosiasi dengan Sam. Lalu Joan menunjukkan suntikan itu pada Owen. Joan mengatakan bahwa Owen benar-benar lelaki brengsek. Minute here. Start, didn't you? It was never about me. Never was. Dumb bitch. No, baby. One-way flight to the... I'm gonna sit on the beach and maybe... Owen berhasil melumpuhkan Joan dan mengambil suntikan tersebut. Owen mengatakan dirinya selama ini hanya memanfaatkan kebodohan Joan. Owen tidak pernah memiliki keinginan untuk membangun klinik. Itu semua hanya sebuah kebohongan. Dan uang ini akan Owen gunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Saat Owen akan menyuntik Joan, pintunya terbuka sob. Joan berkata, apakah kamu yakin akan menyuntikkan itu ke Joan? Owen membatalkan niatnya dan merubah targetnya untuk membunuh Sam. Akhirnya mereka keluar dari ruangan itu. Ternyata rumah itu sudah disulap menjadi sebuah labirin oleh Clint. Mereka keluar dari tempat itu namun berputar-putar dalam rumah. Front door was here, was... Yes. Look, you're not ready, so I tell you what. And we'll be in the... Damn it. Sit in the living room. Sit us man to man. Di rumah, Sam tidak bisa tidur sob. Dia bangun melihat peti mati milik Clint. Sam menyadari bahwa peti mati ini tidak layak untuk digunakan karena sudah sangat usang. Karena penasaran, Sam meninju peti mati itu dari dalam dan benar saja lubang bisa dengan mudah tercipta dengan sekali tinju. Sam masih tidak yakin bahwa jasad Clint dicuri. Kemungkinan yang ada justru Clint bangkit dari kubur, namun ini semua masih tidak masuk akal baginya. Owen dan Joan putus asa karena mereka tidak menemukan pintu keluar. Hanya berputar-putar di tempat itu karena kanan kiri mereka semuanya kayu. Lalu Owen mengatakan akan membagi uang ini 50-50, asalkan Owen bisa bicara empat mata. Owen juga mengatakan bahwa Joan yang telah membunuh Clint dengan cara meracuninya. Joan mengatakan semua ini adalah rencana Owen. Dialah yang memberi racun itu ke Joan. Lalu tiba-tiba sekat keluar yang memisahkan Owen dengan Joan. Sebuah pintu terbuka di bagian Owen. Owen mengira Sam mau bernegosiasi dengannya.
Owen melihat seorang pria di ujung dekat jendela, lalu Owen mengatakan akan membagi uang ini 50-50. Perlahan Owen mendekati jendela sambil menyiapkan suntikan untuk menyerangnya. Namun saat Owen sudah dekat, Clint menunjukkan diri dan hal ini membuat Owen benar-benar terkejut. Dia mengira Clint adalah hantu. Suntikan racun yang sudah dia siapkan sepenuhnya menusuk tubuhnya sendiri. Sam pamit pergi dari rumah karena sesuatu akan segera terjadi. Di sisi lain, di ruangan Joan terbuka sebuah pintu kecil. Dia melihat pria bertopeng las dan hal itu membuatnya takut. Joan mau tidak mau merangkak masuk ke dalam sebuah ruangan yang sudah Clint siapkan. Hingga Joan menemukan ujung dan tidak bisa bergerak lagi. Lalu Clint menguncinya di ruangan tersebut. Joan menangis dan memohon untuk dibebaskan. Joan bertanya, kenapa kamu melakukan semua ini? Lalu Clint berbisik seperti seekor tikus yang terjebak dalam sebuah labirin. Mendengar hal ini, Joan langsung tahu bahwa pria yang ada di luar sana adalah Clint. Clint juga bertanya, apakah benar kamu hamil anakku? Apakah itu perempuan atau laki-laki? Namun Clint sudah tidak peduli dengan hal itu. Rasa kecewa dan sakit hatinya sudah tak termaafkan lagi sob. Lalu Clint memasukkan tubuh Owen ke dalam ruangan tersebut. Clint menuangkan minyak ke seluruh penjuru rumah, lalu Clint membakar habis rumah tersebut. Clint pergi dari rumah membawa sebuah kotak. Lalu tak selang berapa lama Sam datang ke rumah Joan dan mendapati rumah itu habis terbakar api. Dia segera menghubungi markas dan pemadam kebakaran. Setelah beberapa waktu, pemadam kebakaran tidak menemukan apapun di tumpukan rumah tersebut. Tidak ada korban ditemukan di dalamnya. Lalu Sam menyadari sesuatu dan segera pergi ke pemakaman. Dia mendatangi seorang pria yang berdiri di atas makam Clint. Namun di sini entah apa yang terjadi, Sam seperti tidak mengenali kalau itu adalah Clint. Mungkin dia masih yakin bahwa Clint sudah benar-benar meninggal dunia. Sam mengatakan dirinya datang ke sini untuk memberikan penghormatan pada seseorang yang dimakamkan di sini. Sam mengatakan dirinya sangat menghargainya dan belum sempat mengatakan hal itu saat Clint masih hidup. Lalu Sam meminta pria ini pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Akhirnya Clint pergi bersama anjingnya yaitu Doug. Dan di dalam makam itu ternyata berisi Owen, Joan, dan uang jutaan dolar. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.